kita membahas tentang menghadiri tempat-tempat kemaksiatan, ya, larangan untuk menghadiri tempat-tempat kemaksiatan. Dan ini sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya di antara bentuk mukhalafah, penyimpangan terhadap syariat Islam adalah menghadiri tempat-tempat maksiat. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana beliau menolak hadir di tempat-tempat yang di dalamnya ada maksiat. Beberapa bulan yang lalu, ya, kita dihebohkan, ya, sempat viral pernikahan salah seorang ustaz besar di Indonesia, Ustaz Syafiq Riza bin Hasan Basalamah, ya, yang menikahkan putri beliau. Dan itu Masya Allah, ya, menghebohkan jagat maya. Beliau seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita, ingin mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari, bahwasanya pernikahan itu nggak harus mewah, tidak harus wah, dan tidak harus meriah. Bayangkan, Ustaz Syafiq itu Ustaz nasional, ya, bahkan udah go internasional, ya. Beliau itu ngisi bukan hanya di Indonesia, sudah di luar negeri ngisi. Tapi ketika menikahkan putrinya, ya, kita lihat apa yang bisa kita lihat, mulai dari mahar. Maharnya berapa? $100. $100 itu hanya berapa? Nggak sampai 2 juta, ya. Orang Ustaz Kibar menikahkan anaknya hanya dengan $100. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana beliau mengadakan acara walimah. Sangat sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada kemegahan, ya, tidak ada sewa gedung, tidak ada sewa wadah, dan tidak ada kotak amplop. Semua di masjid, ya. Walimah, kemudian makan ala kadarnya, tidak ada menu yang wah, tidak ada menu yang mubadir,
dikemas dengan sederhana, namun tetap ya berkesan. Dan semua itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kesederhanaan itu bagian dari iman. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Al-badzalatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Ya, kita nggak melihat kalau ada, nggak usah jauh-jauh. Di Lampung Utara ini saja, kalau ada kiai atau anak kiai nikah, bagaimana meriahnya, bagaimana maraknya, ya, bagaimana jalan harus ditutup, tenda harus disewa sekian puluh unit, taruh, ya, dan seterusnya. Tapi kita lihat bagaimana ustaz-ustaz kita yang hidup dalam kesederhanaan mengajarkan kepada kita yang layak bagi kita untuk mencontoh, ya. Sederhana di dalam mengadakan walimah, tidak berlebih-lebihan dan tidak ada kemaksiatan, ya. Namun tetap membawa pada suasana yang bahagia, membawa pada suasana yang syahdu, ya, yang ceria, yang tidak menghilangkan substansi dari walimah itu sendiri. Yaitu apa? Walimah itu apa intinya? Walimah itu intinya makan-makan, ya. Kalau saya boleh nambahin, makan gratis, ya, MMG bukan MBG, makan gratis itu walimah dalam Islam. Bukan kok habis makan bayar, ya. Jadi walimah itu intinya di situ. Ada orang mengadakan walimah dengan berbagai macam pernak-perniknya mewah di gedung, umpamanya, ya, di gedung dengan berbagai macam lampu-lampu yang menyala, permadani yang membentang, kemudian kursi-kursi singgasana raja, tapi makanannya ternyata kurang. Ya, para hadirin ada yang sampai kehabisan, ngantri, gak kebagian. Ini bukan walimah. Walimah itu intinya makan-makan. Semua yang hadir dijamu makan-makan sampai kenyang. Itu walimah namanya. Mau dia walimah nikah, mau dia walimah khitan, walimah akikah, walimah safar haji, walimah safar umroh, walimah pindah rumah, semuanya itu substansinya apa? Makan gratis, ya, bukan makan kok terus bayar. Atau tadi semuanya sudah dibuat mewah, tapi ternyata apa? Makanannya kurang, ya. Ini enggak pas. Kalau kata orang Inggris tuh orang mabuk, ya, orang cucuk. Nah ini alhamdulillah kemarin Ustaz kita memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik, dan itu layak untuk diapresiasi. Dan masya Allah, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana sih walimah yang sederhana itu, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kata Nabi SAW, apa? Pernikahan yang paling berkah itu pernikahan yang sederhana, ya, aisarul mu'nah, yang paling aisar,
memudahkan, ya, memudahkan baik dari pihak kita ataupun dari pihak besan. Itu yang paling berkah. Kemudian perkara yang berikutnya kita masuk pada judul baru, pembahasan baru. Di antara bentuk mukhalafah terhadap syariat dari kalangan kaum muslimah adalah apa? Ada kebiasaan, ya, di sini menghisap, menelan, mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, ya, termasuk apa? Rokok. Kalau zaman sekarang itu yang lagi ngetren apa? Ngevape, ya, ngevape. Dan ya ini umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi sekarang ini juga banyak para wanita-wanita yang mengkonsumsi, menjadikannya sebagai gaya hidup, style. Ya, dan ini juga bagian dari apa? Bagian dari dosa yang menjerumuskan. Di antara perkara yang diharamkan adalah menghisap hal-hal yang buruk, menghisap rokok, ganja, sabu, vape, ya, narkoba, dan semua hal yang memabukkan, ya, dan semua yang memabukkan, termasuk ngelem, ya, ngelem. Itu bagian dari perkara yang diharamkan. Ya, kalau dilihat dalilnya dalam hadis, dalam Quran nggak ada ngelem itu haram, nggak ada. Tapi menggunakan kaidah umum, la dharara wa la dirar. Tidak boleh berbahaya, mencelakai orang lain, dan tidak boleh mencelakai diri sendiri. Itu kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah kemudian menyebutkan juga wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, merokok itu sama dengan membunuh diri pelan-pelan. Makanya di kotak rokok ditulis apa? Merokok membunuhmu. Apa hukum bunuh diri? Haram. Ya, haram. Meskipun banyak tokoh-tokoh agama yang merokok, ya, tokoh-tokoh agama yang mengamalkan ini, tapi kita bukan mengikuti tokoh, tapi mengikuti syariat. Ya. Ma'askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Apa-apa yang memabukkan, ya, apa-apa yang kalau dikonsumsi itu bisa memabukkan dalam jumlah tertentu, faqaliluhu haram, maka sedikitnya pun tetap haram. Ya, ada orang nenggak apa namanya, anggur, minuman anggur, permen anggur, sebotol, mabuk, ya, karena dia dalam jumlah tertentu. Kalau sedikit gimana Ustaz? Sedikit juga sama haram. Ya, apapun niatnya, mau untuk jamu, untuk obat kuat, untuk menghangatkan, maka kata Nabi apa? Apa-apa yang dikonsumsi dalam jumlah besar memabukkan, maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit pun tetap haram. La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr.
Janganlah kalian minum khamr. Ya, kalau zaman dulu khamr itu baru bisa diminum. Ya, zaman dulu khamr itu hanya bisa diminum. Tapi zaman ini khamr bukan hanya diminum, tapi bisa juga dihisap, bisa juga disuntikkan, ya, bisa juga apa? Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang diletakkan bisa di bawah lidah atau di pipi kiri atau kanan, ya, itu juga bisa memabukkan. Jadi sekarang lebih kompleks. Kalau dulu khamr yang bisa menutup akal itu hanya minuman, sekarang sudah banyak. Sudah bentuk obat-obatan, suntik, ya, dihisap dan seterusnya. Maka kata Nabi apa? La tashrabil khamra. Jangan kalian mengkonsumsi khamr. Jadi semua yang bisa memabukkan itu namanya khamr. Mau diminum, disuntik, dihisap, ya, dan seterusnya, itu namanya khamr. Kata Nabi apa? Jangan konsumsi khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya khamr itu pintu dari segala keburukan. Ya, pintu dari segala keburukan. Jadi orang kalau sudah minum khamr itu dia akan melakukan apa saja. Maka pernah ada kisah ya di zaman dulu. Ada seorang yang soleh, ya, dia ini dipanggil oleh seorang perempuan ingin diajak berzina, ya. Kemudian dia menolak. Kalau kamu menolak melakukan zina, kata perempuan tadi, ada tawaran lainnya, apa? Membunuh. Dia pun menolak. Kemudian apa? Dikasih tawaran lain, minum khamr. Maka dia pun minum khamr. Jadi ada 3 pilihan: berzina, membunuh, atau minum khamr. Ya, dia memilih pada waktu itu minum khamr. Ternyata setelah dia minum khamr, akalnya hilang. Ya, kemudian setelah akalnya hilang, dia melihat perempuan tadi, nafsunya, syahwatnya naik, kemudian dia berzina dalam keadaan mabuk. Ya, kemudian setelah dia sadar atau setelah selesai dari zina, karena ada yang melihat dia, ya, setelah dia sadar, dia kepikiran nanti kalau orang ini cerita sama yang lain, ya, bahwasanya saya berzina dengan perempuan ini, saya jadi jelek namanya, nama baik saya jadi jelek. Akhirnya apa? Orang ini dibunuhnya. Ya, jadi dia memilih minum khamr, ternyata melakukan kerusakan. Ya, ini yang disebut dengan apa? Iftahu kulli syarr. Jadi kalau seorang itu sudah kecanduan narkoba, itu sudah bahaya. Ya, canduan narkoba sudah bahaya. Bahkan sekarang narkoba bukan hanya dikonsumsi lewat mulut, ada juga
narkoba lewat mata, namanya narkolema, narkotika lewat mata. Ya, itu yang sekarang lagi marak, orang kecanduan main gadget. Ya, kecanduan main gadget itu sama seperti kecanduan narkoba. Sama. Jadi kalau dilihat dalam struktur otak orang yang kena narkoba, itu kerusakannya karena banyak terendam oleh cairan yang namanya dopamin. Ya. Orang kecanduan narkoba, orang pakai narkoba itu merangsang mengeluarkan dopamin di otaknya. Dopamin ini memberikan efek apa? Dopamin ini memberikan efek ketenangan. Jadi bawaannya tenang, gak cemas, gak takut. Bawaannya senang, ya, gak murung, gak sedih. Bawaannya ceria. Itu efek dari dopamin. Dopamin itu keluar, ya, kalau seorang itu diantaranya kalau seorang itu konsumsi narkoba. Nah, kalau orang sudah kebanyakan konsumsi narkoba, akhirnya otaknya kerendam dengan dopamin. Akhirnya dia kecanduan, udah nggak bisa mikir. Ya, makanya kalau orang udah kecanduan narkoba, ya itu semua dijual, semuanya dijual sampai habis. Nah, sama orang yang kecanduan HP, kecanduan judi online, ya, itu sama. Dia mengeluarkan dopamin juga, ya, sehingga otaknya itu kerendam. Makanya orang yang sudah kecanduan HP, kecanduan judol, itu nggak bisa kontrol diri, nggak bisa berpikir dengan positif, ya, nggak sehat. Kenapa? Tadi dopaminnya sudah terlalu tinggi, ya. Nah, di dalam Islam ini juga ada momen-momen seorang itu bisa mengeluarkan dopamin dengan ukuran yang terukur, tertakar dan sesuai dengan kebutuhan. Saat kapan? Saat melakukan ibadah, ya, saat melakukan kebaikan, dopamin itu keluar, ya. Ada dopamin, kemudian ada dia sitoksin, ada 3 atau 4 cairan yang berbarengan keluar ketika seorang itu beribadah. Ya, ada endorfin, yang semuanya itu akan memberikan ketenangan. Makanya orang itu kalau dia ibadah, khusyuk, tekun, dia merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, merasakan kecanduan. Ya, jadi kalau belum sholat itu nggak tenang, ya, sama itu. Allah keluarkan dengan cara yang benar. Makanya orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cemas, enggak ada rasa sedih. Tenang bawaannya. Meskipun mungkin ekonominya pas-pasan, ya, meskipun mungkin sedang mengalami sakit, ya, tapi ketika dia beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, itu hormon-hormon tadi keluar semua, hormon bahagia, ya, dopamin, endorfin, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah mudminu khamrin
tidak masuk surga para pecandu-pecandu khamr. Ya, para pecandu khamr tidak masuk surga. Mudminul khamrin atau mudminul khamri ka'abidi wathanin. Orang yang mengkonsumsi khamr itu seperti penyembah berhala. Benar, ya, seperti dia menyembah hawa nafsunya, gak bisa mengendalikan dirinya. Ya, kecanduan. Sama seperti orang yang kecanduan gadget, kecanduan judol, kecanduan pinjol, kecanduan khamr itu sama. Kerusakan otaknya itu sama. Kalau di forensik ya, dibuka isi kepalanya itu, dilihat, diteliti, dicek, itu rusaknya sama otaknya itu. Brainnya itu banyak terendam oleh cairan-cairan dopamin, endorfin, ya, sehingga nggak bisa lagi berpikir dengan logik, ya. Aneh, ada orang mampu menghabiskan uang 1 miliar hanya dalam waktu 1 malam. Kan aneh, hanya untuk main judi. Ya, akhirnya apa? Stres. Ya, akhirnya stres. Jadi Ustadz itu pernah merujuk pasien yang kecanduan judi online. Ya, udah habis 3 miliar. Jadi main judi online itu udah habis 3 miliar. Sudah gak punya lagi apa-apa. Akhirnya dia berhenti, tapi pas berhenti error otaknya error, tidak bisa ngambil keputusan dengan baik, ya, rusak. Akhirnya apa? Disarankan direhab. Jadi Ustaz punya kenalan di Medan, ada rehab untuk kasus narkoba, kasus judi online, kasus depresi, ya, direhab di sana. Itu tidak menggunakan obat. Rehabnya hanya menjalankan ibadah sehari-hari sesuai sunnah. Ya, dan alhamdulillah dengan izin Allah pasien-pasiennya itu sembuh dengan normal. Ya. Diajak sholat 5 waktu berjamaah, diajak untuk zikir pagi, zikir petang, diajak untuk belajar baca Quran, diajak untuk kajian pagi, siang, sore, malam, ya, diajak untuk belajar fikih, ahkam janaiz. Alhamdulillah sembuh. Dan pernah juga ada pasien itu dokter, ya, dokter kena judi online, berobat di sana, ya cuman gitu meditasinya, cuman mengamalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sembuh, ya, alhamdulillah sembuh. Dan itu untuk yang sunnah baru di Medan, ya. Kalau di tempat yang lainnya Allah a'lam, tidak tahu. Dan dia menerima layanan jemput paksa. Jadi kalau ada yang perlu dijemput paksa, dia siap melayani, siap datang dan menjemput dengan paksa. Rasulullah SAW bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirati wa in udkhilal jannatu." Barang siapa yang dia minum khamr di dunia dan dia
tidak taubat, maka dia tidak akan meminumnya kelak di akhirat, meskipun dia masuk surga. Ya, jadi nanti di surga itu ada nikmat, ada kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Di antaranya apa? Minum khamr. Ya, di antara kenikmatan penduduk surga itu apa? Minum khamr. Ya, itu kenikmatan yang Allah tunda bagi orang-orang beriman. Allah larang ketika di dunia, dan nanti Allah bolehkan minum khamr di akhirat. Dan itu merupakan kenikmatan. Ya. Nah, orang-orang yang di dunia minum khamr dan dia tidak taubat, itu di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ya. Jadi itu perkara yang diberikan warning ya oleh muallif di sini, bahwasanya para wanita-wanita terutama di zaman ini ya sudah mengikuti gaya-gaya tren ya orang barat, mengkonsumsi sekarang yang lagi rame itu mengkonsumsi vape, nge-vape ya, padahal vape ini di beberapa negara sudah mulai dilarang, tapi di Indonesia masih dijual bebas ya, bahkan di toko-toko besar ya, toko-toko yang di setiap persimpangan ada ya, itu masih dijual bebas. Bahkan iklannya pun ada baliho-balihonya di perempatan jalan itu dijual vape-vape gitu ya. Itu vape itu lebih berbahaya daripada rokok biasa ya. Lebih berbahaya dampaknya daripada rokok biasa ya. Dan itu tantangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari bahaya dosa-dosa seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita. Sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silakan.